Nggak ada investasinya PSSI. Tidak ada investasi yang betul-betul mapan untuk pembinaan usia muda. Nggak ada. Ya kan? Itu saya challenge. Kita hebat lah, ke Piala Dunia bisa kita. Saya yakin bisa. Tapi setelah itu apa? Apa kita sehebat Jepang? Jepang itu sekarang pemainnya 20 ada di top Eropa. Indonesia juga ada di Eropa semuanya, tapi bukan binaan PSSI. Ya kan? Tidak salah. Tapi apakah kita mau begitu? Coba Anda lihat statuta FIFA di pembukaan. Tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bola salah. dunia. Kita itu harus jelas. punya 150 pemain. Untuk lintas umur. Iya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di tim U20, 5 kali 11 di U17. Karena kenapa? Yang U17, yang 55 ketika senior belum tentu semua, mungkin 6 yang jadi. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita mesti kayak mesin, kayak roda, di mana sumber pemain ini mau dari grassroots, dari liga, dari internasional, ini harus masuk ke dalam talent pool ini. Dari waktu ke waktu proses naturalisasi itu kalau kami rasa semakin cepat prosesnya. Kira-kira siapa saja yang memang saat ini membantu PSSI banget gitu loh, yang jadi partnernya PSSI yang semua sih support bagus ya. Menpora bagus. Kemudian Kumham juga yang support negaraan bagus. Pak Presiden juga sangat cepat ya. DPR juga begitu, Komisi 3 sama Komisi 10 supportnya juga sangat baik. Masukan ada, tapi kita semua mensupport, nggak ada yang menolak gitu ya. Kemudian di Bakuan juga sebagai ketua DPR juga support. Kemudian ketika ada turunan kita ke Dukcapil, Dukcapil kan DKI Jakarta ya, itu juga support kita untuk pembuatan KTP sampai paspor. Bahkan FIFA pun kemarin itu hanya dalam waktu 2,5 jam sudah mengeluarkan perpindahan federasi, 2,5 jam. Jadi, yang jumlahnya jutaan, talenta terbaik di Indonesia ini, apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi pemain tim nasional? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda, ya kan? Kesempatan apa yang diberikan, investasi apa yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan kepada Reda kibarkan merah putih, kode keras pejar baru 20 yang bikin pelatih timnas Indonesia tersenyum. Oleh Rumeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional Bali, apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win? Ya harus bisa. Jadi ada dua jalur. Kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin, ya kan? Contoh yang tadi kembali. Kita juara SEA Games 32 tahun, ya. Habis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup. Naturalisasi, ya, itu ada. Dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi. Nah, cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia, grade-nya harus bagus, kan begitu. Oke. Nah, ini yang kita. Berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick wins. Untuk itu yang tadi saya nanya. Tetapi ini menjadi sebuah program. Sinyal ketertarikan membela timnas Indonesia datang dari bek Redo Bones. Pemain yang kini memperkuat Greater Ford itu memicu spekulasi usai mengunggah bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @redobones. Di tengah aktivitas latihan bersama klubnya. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu menyematkan 3 bendera yakni Uruguay, Brasil, dan Indonesia. Uruguay dan Brasil merujuk pada rekan-rekan setimnya, sementara Indonesia diyakini sebagai penegasan identitas kelahirannya di Jakarta. Isyarat ini langsung dikaitkan dengan peluang membela skuad Garuda. Kabar ini menjadi perhatian karena pelatih timnas Indonesia John Harbaugh tengah mencari tambahan pemain dari Eropa. Bahkan sinyal dari Redo Bones dinilai bisa menjadi pintu masuk proses naturalisasi dalam waktu dekat. Profil dan karir Redo Bones. Redo Bones lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dari orang tua berdarah Jerman. Secara regulasi ia berpeluang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena lahir di tanah air. Karirnya berkembang pesat sejak memperkuat Akademi Bayer Leverkusen U19 pada 2022 hingga 2024.
sebelum akhirnya direkrut ke Rutherford. Bersama klub Liga 2 Jerman tersebut, ia langsung menjadi andalan di lini belakang dengan catatan 1 assist dari 24 pertandingan musim 2025-2026. Penampilan konsisten itu juga membawanya ke level internasional bersama timnas Jerman U20. Hingga kini ia telah mengoleksi 5 caps termasuk saat menghadapi Polandia U20 pada ajang U20 Elite Liga 31 Maret 2026. Isu naturalisasi pemain diaspora kembali mencuat setelah pernyataan staf khusus Menteri Hukum RI Dor Karompot. Ia menyebut adanya rencana dari pelatih timnas Indonesia untuk merekrut pemain dari Eropa, serta rencana pelatih John Herman merekrut 2 pemain baru dari Eropa, tulis Dor Karompot di akun Instagram pribadinya. Peluang Redomons untuk terus bermain di timnas Jerman kelompok kubur akan segera berakhir. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendekatinya secara serius. Sinyal ketertarikan membela timnas Indonesia datang dari bek Redomons. Pemain yang kini memperkuat ke Rutherford itu memicu spekulasi usai mengunggah bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @Redomons di tengah aktivitas latihan bersama klubnya. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu menyematkan 3 bendera yakni Uruguay, Brasil, dan Indonesia. Uruguay dan Brasil merujuk pada rekan-rekan setimnya, sementara Indonesia diyakini sebagai penegasan identitas kelahirannya di Jakarta. Isyarat ini langsung dikaitkan dengan peluang membela skuad Garuda. Kabar ini menjadi perhatian karena pelatih timnas Indonesia John Herman tengah mencari tambahan pemain dari Eropa. Bahkan sinyal dari Redomons dinilai bisa menjadi pintu masuk proses naturalisasi dalam waktu dekat. Profil dan karir Redomons. Redomons lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dari orang tua berdarah Jerman. Secara regulasi ia berpeluang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena lahir di tanah air. Karirnya berkembang pesat sejak memperkuat Akademi Bayer Leverkusen U19 pada 2022 hingga 2024. Sebelum akhirnya direkrut ke Rutherford. Bersama klub Liga 2 Jerman tersebut, ia langsung menjadi andalan di lini belakang dengan catatan 1 assist dari 24 pertandingan musim 2025-2026. Penampilan konsisten itu juga membawanya ke level internasional bersama timnas Jerman U20. Hingga kini ia telah mengoleksi 5 caps termasuk saat menghadapi Polandia U20 pada ajang U20 Elite Liga 31 Maret 2026. Isu naturalisasi pemain diaspora kembali mencuat setelah pernyataan staf khusus Menteri Hukum RI Dor Karompot. Ia menyebut adanya rencana dari pelatih timnas Indonesia untuk merekrut pemain dari Eropa, serta rencana pelatih John Herman merekrut 2 pemain baru dari Eropa, tulis Dor Karompot di akun Instagram pribadinya. Peluang Redomons untuk terus bermain di timnas Jerman kelompok kubur akan segera berakhir. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendekatinya secara serius.